Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita sudah sampai di 1 Raja-Raja yang ke-14 ayat 1-22. Pelajaran kita hari ini tentang sikap hati. Ayo, penasaran kan? Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang dua raja besar, yaitu Yoas, Raja Israel, dan Amasya, Raja Yehuda. Di 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-8, Ibu Yohana akan membacakannya. Adik-adik semua nanti membacanya full ya. Ayat 8, pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Jadi ceritanya begini adik-adik, Amasya itu baru saja mengalahkan Edom. Dia bisa mengambil alih wilayah Edom sehingga dia merasa dirinya kuat, merasa dia hebat, merasa dirinya unggul daripada orang lain, alias sombong. Nah, dia melihat Raja Yoas dan dia berpikir, bagaimana kalau aku mengadu kekuatan, mengadu kehebatan dengan Raja Yoas, Raja Israel. Dia mengirim utusannya dan mengatakan, hei Yoas, mari kita mengadu tenaga, siapa yang hebat? Tetapi Yoas mengatakan seperti ini. Bu Yohana akan membacakannya ayat yang ke-10. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama dengan engkau? Yoas mengatakan ini, sudahlah, gak usah. Kamu tuh sombong karena kamu sudah mengambil Edom. Tetapi udahlah, jangan sombong gitu kan. Udah diingatkan Yoas, tetapi Amasya ini keras kepala. Dan akhirnya mereka memang berperang. Tebak, yang menang siapa? Benar, yang menang adalah Yoas. Yoas menang dan akhirnya Raja Yehuda mengalami kehilangan yang begitu besar. Benteng Yerusalem dibongkar. Terus gerbang Yerusalem juga dibongkar. Dan perkakas emas dari bait Allah pun diambil oleh Yoas. Dan kerajaan Israel semakin kuat. Dan Yehuda mendapat malu yang sangat besar karena kesombongannya. Adik-adik, sering sekali di Habatus kita diingatkan untuk tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak merasa bahwa lebih unggul dari yang lain. Ingat, ada peribahasa mengatakan padi itu semakin berisi semakin menunduk. Artinya kalau adik-adik merasa hebat, bukan berarti menjadi alasan adik-adik untuk menjadi sombong, menjadi tinggi hati, menjadi orang yang merasa harus dihormati. Tetapi semakin adik-adik diberkati dan semakin adik-adik semakin berisi, penuh ilmu, mendapatkan bakat yang luar biasa, sebenarnya itu adalah berkat dari Tuhan untuk memuliakannya. Salah satunya adalah dengan tidak tinggi hati. Ingat, apa yang adik miliki itu pemberian dari Tuhan dan bukan untuk bahan untuk menyombongkan diri sendiri. Seperti tadi Raja Amasya merasa dia hebat, dia malah menantang orang lain. Ternyata dia dipermalukan. Adik-adik tidak mau kan dipermalukan seperti Amasya? Jadi jangan pernah sombong. Kalau adik-adik bisa, kalau adik-adik mampu, punya kelebihan, cobalah menjadi berkat bagi teman-teman yang tidak mempunyai kelebihan seperti yang adik-adik punya. Ingat baik-baik, berkat yang adik-adik terima itu anugerah. Apa sih anugerah itu? Anugerah adalah pemberian yang sebenarnya adik-adik tidak pantas untuk menerimanya atau tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Seperti Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kita orang berdosa. Begitulah namanya anugerah. Seharusnya kita masuk neraka, seharusnya kita binasa. Tetapi karena anugerah dari Tuhan, kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka anugerah itu sampai ke kita sampai hari ini. Ingat baik-baik, anugerah ini tidak boleh dipermainkan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan.
Kalau Tuhan memberikan kelebihan, kepintaran, kekuatan, kemajuan dalam segala hal, berarti tugas adik-adik semua untuk memuliakan Tuhan dan banyak menolong orang-orang yang membutuhkan. Hari ini kita belajar cukup sampai di sini. Kita belajar untuk tidak sombong. Oke adik-adik, kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, sehingga kami belajar banyak tentang peristiwa Amasya ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk tidak sombong. Dan hanya di dalam namamu kami bersyukur, kami berdoa, kami selalu bangga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diingatkan hari lepas hari. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.